Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mereview materi tentang manajemen risiko proyek. Itu pada slide 1 ini. Pada slide ini itu menjelaskan topik utama, yaitu menjamin manajemen risiko proyek, yang membahas cara mengelola ketidakpuasan agar tujuan proyek dapat tercapai. Masuk pada slide 2 ini ada risiko atau problem. Pada slide itu menjelaskan pertanyaan dasar mengenai perbedaan antara risiko dan problem yang sering disalahartikan. Oke. Lanjut pada slide 3 ada problem. Slide ini menjelaskan pengertian problem, yaitu masalah yang sudah terjadi di masa lalu dan dampaknya sudah dirasakan pada saat ini. Masuk di slide 4 ada risks. Pada slide ini itu dia menjelaskan pengertian risiko sebagai kejadian yang belum terjadi pada dan masih berupa kemungkinan di masa depan. Lanjut, di slide 5 ini ada definisi risiko ISO 3100. Di slide ini itu dia menjelaskan definisi risiko berdasarkan ISO 31000 2018, yaitu efektif dari ketidakpastian terhadap sasaran. Masuk di slide 6 masih di risiko. Pada slide itu dia itu menjelaskan bahwa risiko proyek merupakan ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Baik, kita langsung masuk di slide 7 ada manajemen risiko proyek. Pada slide ini itu dia menjelaskan tujuan manajemen risiko proyek, yaitu mengelola risiko agar tujuan proyek tetap tercapai. Terus pada slide 8 ini manajemen risiko. Pada slide ini itu dia menjelaskan konsep manajemen risiko sebagai proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko. Lanjut pada slide ke-9 ada fungsi manajemen risiko di perusahaan. Pada slide ini itu dia menjelaskan fungsi penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Di situ dia seperti membantu pengembalian keputusan dan pencapaian strategi. Lanjut pada slide 10 ada proses manajemen risiko proyek. Pada slide ini dia menjelaskan tahapan proses manajemen risiko proyek dari awal hingga akhir. Masuk pada slide 11 itu ada perencanaan manajemen risiko. Di slide ini itu dia menjelaskan tahapan perencanaan manajemen risiko, yaitu menentukan pendekatan dan rencana pengelolaan risiko. Lanjut pada slide 12 itu identifikasi risiko. Pada slide 12 ini dia itu menjelaskan proses identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Lanjut pada slide 13 analisis risiko kualitatif. Pada slide
ini itu dia menjelaskan analisis risiko kualitatif yang dilakukan berdasarkan probabilitas dan dampak risiko. Lanjut ada slide 14 itu ada analisis risiko kuantitatif. Di slide ini itu dia menjelaskan analisis risiko kuantitatif yang mengukur dampak risiko secara numerik atau finansial. Lanjut pada slide 15. Di sini ada perencanaan respon risiko. Pada slide ini itu dia menjelaskan perencanaan respon risiko untuk mengurangi ancaman dan meningkatkan peluang. Lanjut ada pada slide 16, monitoring dan pengendalian risiko. Pada slide ini itu dia menjelaskan proses monitoring dan pengendalian risiko selama proyek berlangsung. Lanjut lagi di slide yang ke-17 ada risiko negatif dan positif. Pada slide ini itu dia menjelaskan perbedaan antara risiko negatif sebagai ancaman dan risiko positif sebagai peluang. Lanjut ada pada slide 18 strategi risiko negatif. Pada slide ini itu dia menjelaskan strategi penggunaan risiko negatif seperti menghindari, mentransfer dan mengurangi risiko. Lanjut pada slide 19 itu strategi risiko positif. Slide ini itu dia menjelaskan strategi pengelolaan risiko positif agar dapat memberikan manfaat bagi proyek. Lanjut pada slide 20 itu ada dokumen manajemen risiko. Dia itu pada slide ini dia menjelaskan isi dari dokumen perencanaan manajemen risiko proyek. Terus di sini kita lanjut lagi pada slide 21 ada rencana kontingensi. Slide ini itu dia menjelaskan rencana kontingensi yang disampaikan apabila risiko benar-benar terjadi. Terus lanjut pada slide 22 itu ada kategori risiko. Pada slide ini itu dia menjelaskan kategori risiko seperti risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, dan proses. Lanjut di slide 23 risk breakdown structure. Di slide ini itu dia menjelaskan pengertian risk breakdown structure sebagai alat pengelompokan risiko. Lanjut pada slide 24 contoh risiko breakdown structure. Pada slide ini itu dia ditampilkan contoh risiko breakdown struktur untuk mempermudah identifikasi risiko. Terus kita masuk pada slide 25 itu ada potensi risiko dan convergence area. Di slide ini itu dia menjelaskan potensi risiko negatif yang dikaitkan dengan breakdown area dalam manajemen proyek. Lanjut pada slide 26 itu identifikasi risiko. Dia di slide ini itu dia menjelaskan kembali pentingnya identifikasi risiko dalam proyek. Lanjut pada slide berapa ya? 27 brainstorming. Slide ini itu dia menjelaskan metode brainstorming sebagai alat identifikasi risiko. Kita
Terus lanjut lagi pada slide 28 itu ada teknik Delphi. Pada slide ini itu dia menjelaskan teknik Delphi yang melibatkan para ahli dalam memprediksi risiko. Lanjut pada slide 29 ini ada interview. Dia di slide ini itu dia menjelaskan metode interview untuk mengumpulkan informasi terkait risiko. Terus kita lanjut lagi pada slide 30 ada SWOT. Pada slide 30 ini dia menjelaskan analisis SWOT untuk mengidentifikasi risiko positif dan negatif. Terus kita lanjut lagi pada slide 31. Risk register. Di slide ini itu dia menjelaskan risk register sebagai dokumen pencatatan seluruh risiko proyek. Lanjut pada slide 23 itu matriks probabilitas. Pada slide ini itu dia menjelaskan matriks probabilitas yang digunakan untuk meningkatkan tingkat risiko. Terus kita lanjut lagi pada slide 23, contoh matriks probabilitas. Di slide ini itu dia menampilkan contoh matriks probabilitas dan dampak risiko. Lanjut pada slide 34, analisis kuantitatif risiko. Pada slide ini itu dia menjelaskan metode analisis kuantitatif risiko. Terus lanjut lagi di slide 25 dan street dan EMF. Pada slide ini tuh dia menjelaskan penggunaan Deston Tree dan Experimentary Fluid dalam pengambilan keputusan. Lanjut pada slide 36 menghitung AF. Pada slide ini itu dia menjelaskan langkah-langkah menghitung expense monetary value. Slide 37 ini ada contoh kasus MF. Di slide ini tuh dia menjelaskan contoh kasus perhitungan MF pada proyek sistem informasi. Kita lanjut pada yang slide berikutnya itu slide 238, penyesalan kasus MF. Pada slide ini tuh dia menjelaskan data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan MF. Lanjut pada slide 39 itu ada penyelesaian kasus MFS. Di slide ini itu dia menjelaskan proses perhitungan MF berdasarkan probabilitas dan dampak. Lanjut pada slide 40, penyelesaian kasus EMF. Pada slide ini itu dia menampilkan hasil akhir perhitungan EMF proyek. Terus lanjut lagi pada slide 41, strategi respon risiko negatif. Di slide ini itu dia menjelaskan strategi respon terhadap risiko negatif. Kita terus lanjut lagi pada slide 42, strategi respon risiko negatif lanjutan. Ini lanjutan dari slide ke-41 ya, risiko negatif lanjutan. Pada saat ini tuh dia menjelaskan lanjutan strategi respon risiko negatif. Masuk di pada slide 43 itu ada strategi respon risiko positif. Di slide ini itu dia menjelaskan strategi respon terhadap risiko positif. Terus kita lanjut lagi pada slide 44, strategi respon risiko positif. Ini lanjutan dari slide 43.
Risiko positif lanjutan pada slide ini itu dia menjelaskan strategi respon risiko negatif. Nah, di slide ini risiko residual slide ini dia menjelaskan risiko residual, yaitu risiko yang masih tersisa setelah pengendalian dilakukan. Masuk pada slide 6. Nah, slide 6 ini slide penutup. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin itu aja video penjelasan review materi saya tentang manajemen proyek teknologi informasi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.